Kita masuk ke soal nomor 24 ya. Because consumers can sometimes substitute cheaper goods for those that have risen in price ya. Jadi mereka itu mensubstitusikan barang yang ke barang yang lebih murah gitu. Ketika harga barang tersebut naik, maka apa yang terjadi? Nah, consumers itu berarti dia apa? Kan memang mengukur inflasi ada dua indikator. Ada CPI, ada GDP deflator, ya kan? Kalau GDP deflator itu kan berarti dia melihat inflasi dari GDP, ya kan? Di mana GDP itu mengukur apa? Semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, ya kan? Artinya, nah masalahnya GDP itu nggak cuma unsur consumer aja. Kita tahu ya GDP itu ada C, I, G, N, X gitu ya. Nah, artinya ada kontribusi di luar masyarakat atau consumers ya. Sehingga ukuran yang lebih tepat untuk mengukur seberapa terjadi inflasi bagi consumers itu adalah pakai CPI atau indeks harga konsumen gitu ya. Nah, uh, nah consumer itu punya kecenderungan seperti itu ya. Dia akan beralih ke barang yang harganya lebih murah ketika ada kenaikan harga. Nah, saya paling sering pakai contoh ini, yang paling gampang aja. Ada apel merah sama apel hijau gitu ya. Misalnya apel merah itu harganya tadinya $1, apel hijau tadinya $1. Nah, orang pada beli ya bisa apel merah bisa beli apel hijau. Mungkin secara keseluruhan mungkin saja orang preferensinya itu lebih suka apel merah daripada apel hijau. Entah kenapa mungkin mereka lebih umum beli apel merah gitu. Tapi mereka nggak terlalu masalah juga tuh misalnya apel merahnya habis mereka akan beralih ke apel hijau. Nah, tapi kalau misalnya ada apel merah dan apel hijau mungkin mereka akan milih apel merah, apel hijaunya nggak kebeli gitu loh. Nah, tiba-tiba si apel merahnya naik jadi $2, apel hijaunya itu jadi apel hijaunya tidak berubah atau tetap $1. Nah, berarti kalau kayak begini gimana teman-teman? Ya, berarti karena mereka menganggap apel merah dan apel hijau itu sama, ya berarti ya kalau kalian di posisi ini ya saya tahu barangnya bukan apel merah hijau. Kalian mungkin pikirin aja suatu barang yang dia perfect substitutes gitu ya. Ada kaitan ini sama mikro. Apa nih kira-kira? Mungkin ada orang yang anggap kopi sama teh itu substitutes yang sempurna gitu ya. Atau mungkin menganggap nasi dan kentang itu substitusi sempurna. Oh mungkin kalau orang Indonesia bukan nasi kentang nggak substitusi sempurna ya. Mungkin aja kalau di restoran mungkin apa mashed potato dengan chips atau french fries itu sama aja gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya. Nah sehingga ya karena apel merah dan apel hijau itu substitusi sempurna ya udah mereka beralih ke apel hijau kan. Tapi kan CPI itu dia mengcapture si basket di tahun dasar. Nah, misalnya di tahun dasar mereka dilihat bahwa consumer itu membelinya apel merah doang, apel hijaunya nggak dibeli ceritanya, atau belinya dikit. Berarti kan bobot apel merah gede gitu dibandingkan apel hijau gitu kan. Nah, tetapi ketika terjadi kenaikan harga, orang pada beralih ke apel hijau sebenarnya. Tapi tetap CPI akan melihat apel merah itu dibelanjakan oleh konsumen karena basketnya fix gitu. Padahal orang beralih ke apel hijau. Nah, kan CPI itu metodenya apa? Kuantitinya tetap kayak tahun dasar sesuai dengan basket. Nah, tetapi kenaikan harganya itu yang untuk melihat inflasi. Nah, sehingga CPI akan mengcapture bahwa oh si consumer itu mengalami kenaikan apa? Pengeluaran gara-gara harga apel merah naik. Padahal bisa jadi consumer nggak mengalami kenaikan pengeluaran gara-gara kenaikan apel merah. Kenapa? Karena orang pada lari ke apel hijau. Tapi CPI nggak bisa, dia tetap akan mengcapture orang-orang pasti beli apel merah nih, gitu. Dan harganya naik, berarti jadi CPI itu basketnya itu kayak menunjukkan berapa sih uang yang mereka perlu keluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang sama, gitu. Tapi kenyataannya kan pada lari ke apel hijau. Nah, CPI nggak bisa mengstate ini. Itulah sebabnya ketika consumer mensubstitusi ke barang yang lebih murah, maka CPI itu overstate inflation. Ya, CPI overstate inflation artinya apa? CPI tadi mengcapture bahwa mereka itu mengeluarkan biaya hidup yang lebih besar daripada yang seharusnya gitu. Bisa jadi di basket seolah-olah si consumer itu untuk konsumsi yang sama perlu keluar $90. Padahal gara-gara mereka substitusi, mereka mungkin cuma perlu keluar uang $81. Nah, ini kan berarti CPI-nya overstate inflation gitu kan. Oke, nah di sini saya nggak akan jelaskan terlalu detail karena udah ada video materi. Nah, kalian juga pelajari barangkali ada soal yang dimodifikasi. Coba pelajari
CPI yang lainnya. Karena dalam menghitung inflasi, CPI punya berbagai kelemahan. Bukan cuma substitution bias, tapi ada introduction of new goods dan unmeasured quality change. Yang saya jelaskan sekarang hanya substitution bias aja. Oke. Sekian, terima kasih.